Salatu wassalamu ala asrofin nabiyyin mursalin sayyidina Muhammad rabbil alamin amma ba'd. Shaimin shaimat salatul lail rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita disampaikan Allah Ta'ala dengan keadaan sehat selamat bisa menemui malam yang mulia insyaallah malam 27 yang lebih banyak para ulama mengatakan insyaallah Lailatul Qadar itu kebanyakan adalah pada malam ke-27. Mudah-mudahan bersama dengan ini Allah turunkan kepada kita rahmat taufik hidayahnya, barokahnya Lailatul Qadar yang mulia, yang lebih baik pada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan juga orang-orang tua kita, saudara kita yang terpeduli kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, baik dari sekarang dan sampai nanti sudah Aid Allah Ta'ala tidak disiksa lagi. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan umatnya. Shaimin shaimat salatul lail rahimakumullah. Sebenarnya pada satu saat Rasulullah itu mempunyai satu seperti bukan iri kan, karena umat-umat yang lain umurnya panjang, ibadahnya panjang. Jadi Nabi Nuh, Nabi Musa ada 1000 tahun, 200, 300 tahun. Jadi Rasulullah ini umurnya umatnya pendek-pendek, kecil-kecil. Lama Allah Rasulullah meninggal, siapa yang akan menyampaikan salam saya jika sudah meninggal. Jadi Rasulullah, siapa yang akan menyampaikan salam ke umatku ini jika saya meninggal. Maka turunnya ayat Jibril turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh saya turunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa? Tanazzalul malaikah. Allah nurunkan malaikat, waruh fiha, dan malaikat Jibril. Malaikat semua diturunkan oleh Allah dan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim, dan izin Allah atau diperintahkan oleh Allah. Salamun bi idzni rabbihim. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam, dengan membawa salam. Ya Rasul tadi, siapa yang akan menyampaikan salam saya ke umat? Jadi inilah jawabannya Allah melalui malaikat Jibril, bahwa malaikat dan malaikat Jibril membawakan salam dari Allah kepada umat Muhammad ini hatta matla'il fajr, sampai timbul fajar. Jadi inilah untuk menghibur Rasulullah kepada umatnya. Jadi setiap tahun malaikat akan turun menyampaikan salam pada umat yang mau, ditabur seluruh dunia yang ada. Yang mau adalah berzikir, bermunajat, beristighfar, memohon kepada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga dapat salam-salam dari Allah melalui Jibril ini. Kedua, tadi Rasulullah menginginkan ibadahnya seperti Nabi yang lain, ya ada 1000 tahun, 200 tahun. Maka sedangkan umurnya pendek umat-umat ini, paling banter 60 atau 70 tahun, sedikit lebih dari itu. Maka oleh Allah diberilah malam Lailatul Qadar ini. Jadi yang lebih satu malam bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ada lagi satu keadaan yang diberikan Rasulullah, Jibril datang berdongeng bahwa zaman dulu, zaman Nabi Musa, ada seorang wali Allah yang namanya Sam'un al-Ghasi. Sam'un al-Ghasi ini seorang yang oleh Allah diberikan karamat, kekuatan yang super. Dia berperang dengan orang Yahudi 1000 tahun, 1000 bulan, 1000 bulan, yang senjatanya tidak pakai nuklir tapi pakai jenggot unta. Satu kibas itu banyak yang mati. Cari saja jenggot unta kamu nanti jika dapat. Tapi zaman dulu ya, karena ini wali Allah yang pegang. Sekali dua dan tidak tidur, tidak pakai perang terus. Gimana makannya? Oleh Allah jika dia haus akan mengalir air di celah-celah giginya ini. Tinggal minum sambil perang sambil ini jika wali Allah. Tapi jika lapar, tumbuh sendiri daging, tinggal kunyah makan. Jadi tidak lapar wali Allah itu. Karena apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah terus perang sampai 1000 bulan. Akhirnya Rasulullah juga sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang akan diberikan pada orang ini? Jadi
derajat-derajat apa yang berikan Sam'un ini. Jika di film dikatakan Samson Al-Wasi. Jadi pada saat itu tidak bisa membunuh orang kafir ini. Tapi karena istri orang perempuan ini lemah, jika lihat uang itu perempuan sudah lupa, dibujuklah oleh orang kafir istrinya, kamu bunuh suaminya, kamu akan berikan uang. Dan apa yang kau minta? Oh, mana saya tidak berani, suami kami itu sakti. Tidak, ini ikat, diberi tali. Nanti jika sudah diikat, baru saya panggil, saya akan bunuh. Iya. Jadi akhirnya diikat dengan tali. Bangun, siapa yang ikat? Saya nih. Saya kak bang. Kenapa? Untuk menguji bang. Karena wali Allah disebar sedikit, putus talinya. Gimana? Kata? Udah putus, tidak bisa. Diadil lagi oleh orang kafir, diadil dengan rantai yang kuat. Diikat lagi. Siapa yang ikat saya? Saya bang. Kenapa saya mencoba? Babang kuat enggak? Dirantas. Akhirnya bilang, Dek, saya ini wali Allah. Tidak ada siapapun yang mengalahkan saya, kecuali rambut saya ini. Jadi rambutnya Sam'un ini adalah panjang sampai ke bawah, ke kakinya itu. Dikipang lah sekarang, dikipang 8. Jadi pas tidur oleh istrinya ini yang si Hanat ini, walhamdulillah selamat kita semua perempuan. Jadi dipotong rambutnya ini, dipotong. Yang 8 ikat ini, yang 4 diikatkan ke tangannya, yang 4 diikatkan ke kakinya. Akhirnya bangun Sam'un. Siapa yang ikat saya? Saya bang, mencoba. Akhirnya dia mau bergerak, lemes karena karomahnya oleh Allah yang dari rambut itu hilang. Jadi karena sudah tidak bisa, baru bilang, udah siap, tidak bisa bergerak. Dibawalah Sam'un ini oleh orang kafir ke tempat pemotongan sapi. Diikatkan sebuah tiang, dia baru dikerjain, tidak ada kelemahannya, kekuatannya udah lemah. Dipotong kuping, dah cungkil matanya, dipotong kakinya, dipotong tangannya. Pokoknya sia-sia. Karena ini kekasih Allah, Allah tidak menyanyiakan kekasihnya. Akhirnya bilang, apa Sam'un yang kau minta? Saya akan kabulkan. Jadi akhirnya, ya Rob, saya beri kekuatan saya untuk merobohkan rumah ini biar mereka mati. Karena walinya oleh Allah dia beri kekuatan, dia bergerak sebentar, rumah gedong ini roboh dan hancur, mati termasuk istrinya yang kafirah ini. Jadi akhirnya dongeng ini Rasulullah, sahabat takjub, ya Rasul, apa yang akan berikan pahala kepada Sam'un ini, begitu berjuangnya, begitu tersiksanya karena membela agamamu. Akhirnya turunnya ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi yang orang yang pada malam ini Allah akan berikan lebih baik apa yang diperjuangkan oleh Sam'un 1000 bulan itu. Khairun min lebih baik lagi dari 1000 bulan dikerjakan. Ini anak-anak kita dari adanya Lailatul Qadar banyak. Jadi sangat sayanglah mulai dulu Al-Jihad program 20 terakhir membanyak Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah malam 21, 23, 25, sekarang 27. Pak insyaallah nanti panjang umur 29 kita adakan maupun sisa-sisanya. Jadi sudah menjadi tradisi, mudah-mudahan manfaat kepada kita dan anak kita dan orang tua kita. Kedua, anak-anak biasanya 27 ini terus liburan. Jadi anak-anak yang libur itu bukan libur, tapi ada tugas berat. Tugas berat kamu itu adalah berdakwah. Kamu ditugaskan dari pondok ini berdakwah. Mulai langkah pertama keluar di pondok, kamu ada amanat berdakwah. Jadi dakwah tidak secara ceramah saja, tapi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih bagus dari bahasa kata-kata. Kamu sudah harus diprogram dakwanya. Bagaimana saya ini akan keluar berangkat? Bagaimana pakaian saya menurut seorang santri? Bagaimana jalan saya sebagai orang santri? Bagaimana mata saya sebagai orang? Begitulah dan selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah saya? Bagaimana di kendaraan? Bagaimana di jalan? Bagaimana di rumah?
Ini wasiat saya anak-anak saya. Fa insyaallah kamu jalan kalau di pondok ini semua insyaallah mengadu pahala semuanya. Jadi maka niatnya innamal a'malu binniyat. Kamu akan beriat dakwah. Apalagi nanti bilhal bisa mengisi pengajian. Paling tidak bilhalnya. Sampai di rumahnya bagaimana sampai di rumah kepada ayah dan ibu. Terutama bagaimana anak lihat semua anak-anak saya dari umi uahnya sampai Mas Hirulnya ketemu saya 3 hari di kamar, 3 kali dia cium kaki saya. Anak-anak yang ingin berokah, fa insyaallah lembut hatinya, karena dapatnya doa orang tua itu, al jannatu tahta aqdami ummahat, surga ada di bawah kaki ibu. Jadi pesan saya, paling tidak jika tidak bisa tiap hari, kamu datang langsung cium kaki ibunya, ditapak kaki ibu dan ayahnya yang ada. Yang tidak, jangan yang ada nanti itu sudah di kuburannya mau cium apa itu maisannya itu, biar hidungnya pun copot nanti di sana. Jadi masih ada yang punya ayah dan ibu, itu ciumlah kakinya dengan sahdunya, dengan perasaan minta maaf, minta ampun, minta ridhonya. Tapi jangan kamu udah cium kakinya, dicium kocek bajunya, diambil duitnya. Ada itu yang di balik panjar. Kalau nyium sok kocek cawakang, tapi pesai patah ada. Jangan yang kayak ini. Jadi benar-benar kamu menjadi orang yang lembut, yang tawadu, yang taat. Ini anak-anak saya, ini laki perempuan ini. Fa insyaallah hati kamu akan lembut oleh Allah dengan keriduannya itu. Keriduannya itu selalu. Jika bisa tiap hari, bantu salat subuh, kapan sempat, cium kaki ibu. Jadi benar-benar saya terasa doa ibu itu. Malah saya waktu terakhir dengan Amir dusnya itu bukan cium, enggak. Ada videonya itu. Saya terus siram kaki ayah, bukan langsung airnya diminum kakinya itu, ibaratnya satu minum dari pancuran yang nikmat oleh Allah. Tidak ada lagi sekarang, tinggal kenangan. Mudah-mudahan anak saya kamu juga. Ini yang kedua, wajib anak-anak betul apa sah. Berikan itu keserpuan ayah, ibu, kakak, mbak, paman. Wa kullahuma qaulan karima. Kul amar wajib. Karena di depan ada nahina. Wala taqul lahuma uffin. Anak boleh kata-kata apalagi seandainya ada huruf lebih pendek dari satu huruf ini, Allah mungkin pakai yang lebih pendek. Dari begitu karomahnya orang tua. Karena dari pentingnya orang tua sampai satu ayat. Wa'bud rabbaka wa bil walidaini ihsana. Bayangkan kedudukan orang tua. Ya orang tua kita. Sembahlah Tuhanmu dan kepada orang tua kamu berbuat baik. Dan salah satunya tadi adalah apa? Yang bahasa Indonesia, yang bahasa itu ada tatanya, yang lembut. Jadi peribahasa itu ada 2. Ada nada dan ada kalimatnya. Jadi harus lembut. Nadanya bagus, lembut, dan tata bahasanya bagus. Itu baru kata-kata yang baik. Wa kullahuma qaulan karima. Kata-kata yang mulia itu materinya bagus, nadanya lembut. Ahmad, engki epu. Ahmad, engki bu. Apa sah? Tapi nadanya ketus. Itu tidak akan mengandung satu kebaikan. Ini anak-anak saya. Jadi lembut, latihan lembut. Jangan biasakan kasar. Makanya anak-anak ini di sini ini laporan tetangga, ini kasar, jorok, kotor, rusuh. Jangan biasakan kata-kata itu. Ala bisa? Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u ada. Kata-kata yang indah, yang ma'ruf itu lebih baik dari sedekah tapi menyakitkan. Satu ini ada orang minta ini, makanya jangan malas kamu kerja. Ya tuh, ya mana ya ada punya kita doakan, mudah saya mau rezeki, Bapak mau rezeki, mudah Allah dan kebaikan kita berkumpul nanti lusukan bangsa begini. Itu lebih baik yang ini. Beri tapi sombong. Jadi yang kata-kata ma'ruf yang indah itu lebih baik dari bersedekah tapi menyakitkan. Apalagi sudah berberi dan kata-katanya lembut. Ini Pak, doa saya mudah-mudahan barokah, saya doa mudah-mudahan datang banyak rezeki. Mudah-mudahan Bapak oleh Allah diberikan rezeki juga yang baik. Itu yang lebih baik lagi.
Ini anak-anak kita. Jadi biasakan santri, jangan satu kejelekan dicoba. Sekali dicoba akan jelek terus. Akhirnya min su'il khatimah wa billahi min dzalik. Latihan yang baik ini. Kebaikan dan kejelekan melalui satu latihan. Ala bisa kena biasa. Jika sudah biasa baik, Pak, insya Allah akan baik. Jika biasa jelek, makanya anak jangan ada. Bukan karena untuk saya. Kamu melanggar itu yang rugikan kamu. Hanya pelanggaran kejelekan itu menjadi adat, menjadi kebiasaan. Jadi jika ada kamu ingin berbuat ini, tahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini saya nanti kebiasaan ini menjadi orang su'il khatimah. Tak jadi akan berbuat. Insyaallah kamu akan selamat. Tapi jika kamu ada kejelekan ini tak dikebiasakan, anjing, mate, kotor, itu akan menjadi mulutnya mulut rusak. Ini semua nih santri, jangan tidur. Ini yang mau pulang ini. Kamu ini akan seorang dai, berangkat besok ini seorang dai. Jadi dan doa perempuannya. Jadi pakaiannya, langkahnya, ucapannya. Jangan biasakan kata-kata kosong ini santri. Ini yang sudah ada di kitab semuanya. Hanya rangkuman supaya dibiasakan. Sampai di rumah bertaklim kepada ayah dan ibunya. Dan kepada yang sepuh. Adiknya sayangi. Lembunya punya adik yang masih kecil mungkin. Mandiin, baiki, bersihin. Itu. Jika apalagi sekarang, jika tidak perlu jangan keluar, bahaya. Adanya Ustadz Corona nih. Ngerti? Ini supaya anak-anak tidak banyak keluar. Ini akibatnya ini. Libur pacaran. Datang Ustadz Corona berdakwah sekarang. Siapa yang dekat-dekat itu, jangankan dekat itu, 1 meter saja kena udah. Jadi ini hati-hati. Nah anak-anak. Jadi Pak insyaallah itu pesan Abi, kamu adalah berdakwah. Pak insyaallah kamu selamat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti pulang lagi ke sini lebih giat lagi, lebih semangat. Kenapa? Dengan dakwah begini kamu telah berdakwah, anak orang kan bilang, lain anak pondok ini. Dulu ini kan nakal. Ya Allah sekarang ke orang tuanya lembut, rajin, sholatnya rajin. Anak saya akan dimondokkan saja. Biar bukan keajian. Itu kamu berdakwahnya berhasil sudah. Amin. Gara-gara kamu pulang kampung, orang kampung melihat akhlak kamu tawadhu, sopan, taat, baik ke orang tuanya, ibadahnya baik. Kamu sudah berdakwah, menarik anak orang ingin ke pondok. Itu sudah dakwah yang berhasil. Sebaliknya, kamu sudah berandal, tak karuan, sholatnya begitu, berkelahi, kasar. Apa bilang orang tua? Kok kayak ini di pondok? Kok tidak ada, saya kan mau dipondokkan, tidak jadi Apa ini mondok pun kayak itu lebih jelek dari sekolah. Kamu membakar pondok ini semuanya. Walhamdulillah min dzalik. Anak orang yang tidak mau dipondok tidak jadi mondok, kamu yang menjatuhkan Islam ini. Dengarkan santri saya. Akibat akhlak kamu malah pacaran ke barat ke timur, lawan ke orang tuanya. Dengarkan santri semua. Kamu ini yang menjatuhkan pondok pesantren, membakar pondok, bukan aja semua pondok. Maka bagaimana kamu akan menarik anak orang? Bukan jihad, biar pondok kemana saja. Kamu telah berhasil berdakwah secara ramah dengan akhlak kamu ke orang tua, di rumah, sopan, ibadah, ngaji, lembut, jalannya baik, sudah kita berdakwah. Ini harapan Abi. Makanya kata bilang tadi kamu ini berangkat di sini malah saja udah berdakwah. Lembar berdakwah tadi. Hal-hal kamu itu ditiru oleh orang lain dan orang lain anak-anaknya ingin menjadikan seperti kamu. Amin. Ini lantas anak-anak nanti tanggal 15 Syawal ini balik ke sini. Ada syarat. Yang balik orang anak-anak yang sehat. Sehat. Yang sakit tak usah. Takut bawa corona. Nanti ya. Sebaliknya yang sehat jangan pura-pura sakit. Yang sehat karena ingin belum pulang pura-pura sakit. Saya doakan mudah-mudahan diperiksa oleh dokter Israel. Insya Allah nanti di opname kamu di Balikpapan atau Sukabumi. Jangan bohong. Yang dibohongi Allah. Allah bukan saya, Allah yang dibohongi. Jika sakit ya tidak apa-apa. Sakit boleh, jangan balik sampai sehat. Tapi yang sehat itu kembali tanggal 15. Bagian tahfidz ini sebisa jika bisa tanggal 10 bagian tahfidz ini. Karena takut karatan.
Jadi karena tadi banyak hilang nanti hafalannya. Tapi jika masih maksimal paling lama itu tanggal 15 sudah kembali ke sini. Paham anak-anak? Ini besok yang mau pulang, baju yang tidak dipakai bawa saja. Sekolah umum yang tidak dipakai bawa saja. Lantas sampai di rumahnya buat perpustakaan khusus kamu pribadi, di kamarnya ikat sekolah SD, sekolah sanawiyah dan aliyah yang tidak dipakai lagi, itu kemas, ikat. Nanti kamu punya cucu bisa dilihat. Bisa dilihat matematikanya salah semua, bismillahnya tulisannya kayak cacing, kepanasan. Itu kamu akan tertawa. Malah cucunya pun bertanya, tulisan apa nih? Katanya. Itu baru ketahuan kamu. Jadi itu akan diikat, simpan. Jadi baju-baju yang tidak dipakai oleh kamu nanti cuci bersih. Jika kamu sudah tidak mau, mungkin ada ponakan, tetangga sedekahkan. Insya Allah benar-benar diganti dengan yang lebih baik. Tapi jangan paksa sekarang anak-anak, keadaan tidak ada kerja, tidak ada uang. Jika kamu makan sudah syukur dan keadaan sekarang. Yang kita takutin sebulan 2 bulan tidak ada beras. Apalagi yang punya uang pun mau beli kemana. Maka anak kita sekarang jangan maksa ke orang tua. Ini pesan saya supaya saya ingat, tak ada lupa nih. Jangan kamu maksa ke orang tua, kamu udah ada kerja. Sekarang warung-warung tidak bisa, apalagi mau buat rumah tukang tidak bisa kerja. Masya Allah, sehari 2 hari ini ada pemerintah beri beras, nanti beresanya tidak ada lagi. Mau beli ke luar negeri, tidak ada, tidak bisa. Mau tanam, belum tanam. Ada yang ada ini, kok ada beras sekarang, simpen sedikit-sedikit. Mudah-mudahan selamat Allah, corona ini cepat pulih lagi. Jika ini sampai 2 bulan lagi, Masya Allah Indonesia jadi apa? Bukan di sini, 257 juta. Indonesia nih, berapa juta ton harus makan. Yang ini sekarang masih bisa diberi bantuan oleh pemerintah. Sekarang duit ini mau kemana? Walaupun ada uang, tapi tidak ada beras. Ini anak-anak. Jadi pesan kamu, saya jangan tahan. Jika abah, orang tua tidak berikan baju, tidak apa-apa. Lihat Luna susahnya. Sudah pak, tidak usah abi, tidak apa. Saya mesti ada pujuk. Bodak jalan kita sekarang. Jadi pakai baju yang ada saja yang dipakai. Itulah anak yang berperasaan kepada orang tua. Pokoknya saya kok ganti baju, kok tidak ganti saya tak mau balik pesantren. Mati orang tuanya, nyesel kamu, sakit jantung. Mati gara-gara kamu. Ya, ini sudah apa yang ada kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim dengan keadaan sini. Mudah-mudahan selamat. Ini anak-anak kita. Jadi sholat pada malam ini, usolli sunatan isna asar rakaatin lillahi ta'ala. Usolli sunatan isna rakaatin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Usolli isna rakaatin sunatan lillahi ta'ala, atau sampai qiyamul lail, Lailatul Qadar ya. Jelas ini adalah sunat yang dianjurkan anak-anak 27 ini doang sopan. Usolli sunnata isna rakaatin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Munfarid masing-masing. Dan berjemaah. Jadi tiap rakaat membaca Qul inna anzalu fi lailatul qadr. Jika malam alhaqumut takatsur. Sekarang sudah Fatihah inna anzalu fi lailatul qadr. Lantas kulhu 15 kali. Yang tidak tahu inna anzal tambah kulhu saja 1. Jadi menjadi 16 yang tidak tahu mungkin ibu-ibu. Jadi usolli sunatan isna asar rakaatin mustaqbilal Ka'bah lillah ta'ala. Niat saya akan sholat malam 12 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Niat kaulah salata 12 rakaat sunat karena Allah. Lekebang niat kaulah salata 12 rakaat sunat karena Allah. Tak boleh salat mutlak, salat kimail silakan. Jadi usolli sunatan Lailatul Qadar isna rakaatin mustaqbilal lillahi ta'ala. Salat pertama rakaat terus 12 rakaat munfarid. Sudah Fatihah baca apa? Inna anzalna sekali, lantas qul huwallahu ahad 15 kali sampai selesai. Nanti pimpin contohnya suaranya Abi tidak punya suara. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah Allah kabulkan doa ini. Lantas sudah ini nanti sudah wiridan, kamu doa masing-masing apa yang dimintakan. Allah mudah-mudahan rahmat ini. Karena nanti sebelum fajar ini mumpung malaikat masih datang kepada kita. Sudah fajar, malaikat akan naik semua ke langit.
Tiada anu lagi doa umum. Malam ini pergunakan sebaik-baiknya. Apa yang kau minta? Mal qadar. Qadar penentuan dari Allah. Takdir sudah diatur fil azal. Tapi Allah bisa. Allah yang buat qadar, takdir, dan Allah juga yang bisa membuat qadar dengan doa. Dengan doa kita. Jadi Allah Ta'ala yang berkenan. Maka ini udhuni astajib lakum. Minta kepada Allah apa yang kau minta. Masa depan kamu, selamat di segala. Mintakan orang tua kamu. Mudah-mudahan kabulkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.